Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari kalian dengan singkat, ya. Pertanyaan yang sudah kalian isi di angket perencanaan karir. Terima kasih responnya. Semoga ini adalah awal kalian menentukan pilihan karir apa yang akan kalian ambil setelah lulus, ya. Oke, pertanyaan pertama. Misal kita ada dua pilihan, yaitu melanjutkan ke PTN dan kedinasan. Bagaimana metode belajarnya? Yang pertama, kalian harus tentukan dulu prioritas. Jika kalian memiliki dua rencana, pastikan kalian memilih salah satu prioritasnya, ya. Yang kedua yaitu jika kalian memiliki keinginan untuk ke PTN, tentukan dulu jurusannya, karena nanti selama semester 5 ini kan semester yang menentukan kalian nilainya untuk dipakai untuk ke perguruan tinggi. Tentukan dulu jurusannya, kemudian setelah tahu, kalian bisa tingkatkan lagi mapel apa yang kira-kira menunjang untuk jurusan yang kalian ambil. Contohnya, kalian mengambil jurusan kedokteran, apa kira-kira mata pelajaran yang menunjang jurusan kedokteran itu. Misalkan mata pelajaran biologi. Nah, di semester 5 ini kalian fokuskan, kalian kuatkan nilai kalian di pelajaran tersebut. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan agar mencapai suatu karir? Apa yang harus dilakukan? Yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu tujuannya, baru kalian tahu mau jalannya kanan, ke kiri, atau lurus, atau belok gitu, ya. Jadi kalian tentukan dulu tujuannya apa, baru jalannya banyak jalurnya, banyak alternatifnya. Oke. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan karir? Yang mempengaruhi perkembangan karir kalian itu yaitu pengalaman kalian, keterampilan kalian, dan motivasi kalian. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui jalan karir yang kita pilih sudah sesuai dengan minat bakat yang kita punya? Biasanya kalau kita memang benar sesuai dengan bakat minat yang kita punya, biasanya kita menjalankan karir tersebut itu dengan sukacita, dengan senang, dengan bertanggung jawab, karena apa yang kita jalani benar-benar sesuai. Beda dengan karena paksaan, karena mengikut orang lain, karena hal-hal yang bukan dari diri kita sendiri, ya. Biasanya kalau yang benar-benar sudah sesuai, biasanya kita menjalankannya dengan baik, dengan senang, dengan bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya kita tahu kalau perencanaan karir kita sesuai dengan bakat minat? Sama, ya. Hampir sama, ya, pertanyaannya, ya. Bagaimana cara menentukan jurusan yang tepat? Cara menentukan jurusan yang tepat yaitu kalian tahu dulu bakat minat kalian, ya. Bu, kalau nikah idealnya umur berapa? Ideal menikah itu adalah sebetulnya usia yang ditetapkan oleh pemerintah, disarankan oleh pemerintah, 20 sampai 25 itu adalah usia ideal, ya. Karena dimana usia tersebut sudah memiliki kematangan emosional, memiliki mungkin dari secara ekonomi sudah menuju kemapanan, dan sudah memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya. Jadi udah lebih stabil gitu dari segi ekonomi, dari segi emosi. Oke, lanjutnya. Sekarang saya bingung ingin melanjutkan ke jurusan mana. Sebenarnya saya sudah memiliki plan, tetapi sedikit kurang yakin. Coba kalian ikut
tes bakat minat di Biro Psikologi, atau kalau kalian mau ya hemat-hemat, kalian bisa ada di online bakat minat, tapi mungkin kurang valid ya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kalau kalian memiliki sedikit budget untuk ikut tes, silahkan ke Biro Psikologi. Biayanya mungkin sekitar 150-an sampai 200-an gitu ya. Cara kita tahu jurusan kita lebih baik kemana, tes bakat minat dulu mungkin ya. Apakah bisa kita yang IPA ingin masuk prodi sosum ketika kuliah nanti? Bagaimana? Bisa. Jawabnya bisa, tapi memang tidak disarankan untuk linjur. Tapi kalau memang bersikeras untuk lintas jurusan atau linjur, silahkan pelajari mapel atau mata pelajaran yang sesuai, yang menunjang jurusan kalian. Contoh, kalian mengambil kalian IPA ingin ngambil jurusan psikologi yang sosum ya. Kalian bisa pelajari sosiologi, bisa pelajari mungkin sosiologi. Pokoknya sesuaikan dengan mata pelajaran yang menunjang di jurusan kalian ya. Ini pertanyaan bagus nih. Saya akan melanjutkan perguruan tinggi, Bu. Saya ingin bertanya tentang penjelasan jalur-jalur yang tersedia untuk masuk ke perguruan tinggi, terutama tentang penjelasan jalur bidik misi atau KIP kuliah, Bu. Oke. Yang pertama, jalur kuliah masuk kuliah itu ada pertama SNMPTN ya. Untuk yang SNMPTN inilah jalur undangan. Untuk bagi kalian yang memiliki peringkat kelas 1 sampai 15, kalian bisa mempersiapkan diri, bisa menguatkan nilai kalian di semester 5 ini agar memaksimalkan nanti ketika mendapatkan jalur undangan ya. Nanti digabungkan antara IPA kelas IPA 1 sampai dengan IPA 4, IPS 1 sampai dengan IPS 5. Nanti kalian diparalelkan di peringkat, nanti kalian bisa mengikuti SNMPTN ya. Untuk yang kedua, jalur SBMPTN. Nah, jalur SBMPTN ini peraturannya tiap tahun berbeda-beda. Nanti akan saya infokan lebih lanjut jika sudah ada info yang pasti, karena kita sedang pandemi seperti ini, sedang ada wabah. Jadi peraturan SBMPTN tahun kakak kelas kalian kemarin itu agak sedikit berbeda. Jadi saya tidak bisa menginfokan pastinya seperti apa gitu ya. Semoga di tahun kalian lebih baik, lebih adil, dan lebih menguntungkan bagi kalian. Oke, selanjutnya yang jalur mandiri itu nanti kalian akan secara individu kalian akan mendaftarkan diri kalian langsung ke universitas tersebut gitu ya. Kemudian untuk yang bidik misi ini ya, kalian sudah bisa mendaftarkan, nanti saya infokan kembali ya kapannya. Kalian bisa persiapkan dulu persyaratannya, nanti bisa diajukan. Jadi nanti bidik misi ini kalian bisa bebas biaya, bisa lewat SNMPTN, bisa SBM ya. Kalian bisa kalau SBM nanti ujian UTBK-nya kalian bisa gratis gitu ya. Saya mau masuk ke Unpad, ke Fakultas Psikologi, tapi orang tua saya prefer untuk cari universitas yang Fakultas Psikologi yang terdekat hanya untuk sosum. Lebih baik linjur atau tidak usah memaksakan? Kalau memang mau linjur, pastikan dulu kalian punya senjata, punya bekal yang kuat ya. Karena logikanya gini, untuk tuan rumahnya saja IPS, contoh logikanya seperti itu ya. Untuk tuan rumahnya saja IPS berebutan untuk mendapatkan bangku di PTN tersebut, apalagi kita yang yang bukan tuan rumahnya gitu ya. Pasti
presentasinya lebih kecil gitu ya. Coba dipikirkan lagi, didiskusikan lagi sama orang tua ya. Bagaimana langkah ke depan saya untuk menjadi seorang pembisnis atau pengusaha? Apa syarat penting menjadi pembisnis atau pengusaha, dan bagaimana cara saya mengetahui bidang usaha apa? Yang pertama, bagaimana langkah ke depan saya menjadi seorang pembisnis? Tahu dulu ya apa yang mau kalian cocok, kalian punya passion di bisnis apa. Misalkan bisnis kopi, kalian harus tahu dulu kopi, berbagai macam kopi, cara penyajian, terus pemasaran seperti apa. Itu kalian bisa pelajari. Kalau kalian memiliki budget khusus, kalian bisa mengikuti workshop mengenai bisnis. Atau kalau kalian mau otodidak, kalian bisa pelajari di YouTube. Banyak sekali, sudah banyak beredar perjalanan karir atau kehidupan dari seorang pebisnis. Kalian bisa cari sendiri infonya. Banyak-banyak memiliki komunitas atau pertemanan yang satu visi ya. Misalkan kalian komunitas pengusaha kopi gitu, pasti kan kalau kalian berada dalam satu komunitas yang sama, memiliki vibe yang sama, memiliki tujuan yang sama, kalian bisa bertukar pikiran, kalian bisa belajar bersama, maju bersama gitu ya. Banyak-banyak berteman dengan yang sepemikiran dengan kalian. Oke. Saya masih bingung mau jurusan apa, Bu. Mungkin Ibu bisa bantu menjelaskan kedetailan setiap jurusan. Kalau masih bingung, coba cek mapel. Atau kalau masih cek mapel masih bingung juga mau apa, kalian bisa tes bakat minat, baru nanti bisa menjurus apa jurusannya. Kalau saya jelaskan tiap jurusan lebih detail, itu akan memakan waktu yang sangat lama, karena jurusan ada banyak sekali ya. Apalagi beberapa tahun belakangan ini banyak jurusan-jurusan bermunculan baru yang lebih fokus. Misalkan contohnya ada jurusan desain kemasan. Itu mungkin di beberapa tahun, belasan tahun belakang itu ada di pelajaran tertentu, jurusan tertentu. Misalkan jurusan jurusan desain, terus dia masuk di pelajaran desain kemasan, tapi saat ini ada di jurusan tersendiri gitu. Jadi ada perkembangan baru yang lebih fokus jurusannya. Jadi kalau saya jelasin satu persatu itu akan memakan waktu yang lama. Coba kamu cek aja di portal LTMPT. Kalian cari, ada banyak jurusan di situ. Nanti kalau sudah kira-kira ada tertarik apa, kalian bisa konsultasi ke saya. Bu, jurusan ini kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi kalian juruskan dulu nih apa kira-kira. Oke, selanjutnya saya pengen jadi dokter tapi tidak pintar, Bu. Gini ya. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi sukses, kalian tidak hanya pintar secara intelektual, tapi kalian harus memiliki tanggung jawab, memiliki attitude yang baik, kalian punya semangat. Jadi tidak selamanya orang yang pintar itu akan sukses ya. Jadi kamu jangan insecure dulu. Coba kamu lebih kuatkan lagi siswa tidak mampu. Kalau beasiswa prestasi, kemungkinan kesalahannya adalah penunjang kalian kurang, atau penunjang kalian kurang itu artinya gini, kalian tidak memiliki sertifikat atau kejuaraan apapun gitu ya yang bisa menunjang ya, atau kalian punya sertifikat atau kejuaraan tapi tidak linear dengan jurusan yang kalian ambil. Contohnya, kalian mengambil jurusan olahraga tapi sertifikat yang kalian punya yaitu misalkan sertifikat public speaking atau sertifikat karya ilmiah. Jadi nggak linear ya. Jadi kalau bisa sesuaikan dengan apa yang kalian punya. Kalau seleksi beasiswa
Kalau seleksi beasiswa yang tidak mampu, kemungkinan persyaratannya mungkin tidak sesuai dengan yang diminta. Misalkan data, nama, alamat, terus yang lain-lainnya itu tidak sesuai ya. Jadi tidak bisa lolos gitu ya. Terus gimana caranya saya tahu nih, kayaknya banyak ya yang masih bingung ya. Bagi yang masih bingung, kalian bisa mengikuti tes bakat minat. Kalau nanti kira-kira banyak yang mau, nanti saya rekomendasikan biro psikologi mana yang kira-kira bagus dan terjangkau ya. Dengan nilai semester 1 sampai 4 yang naik turun dan semester sekarang jika naik, apakah ada peluang untuk dapat masuk ke universitas negeri? Masih bisa ya, masih bisa. Kalian bisa cek mapelnya ya. Kalau kalian udah tahu jurusannya ya, cek dulu mapelnya, kira-kira mapelnya itu naik atau turun. Kalaupun turun ya turunnya nggak dari 90 ke 80 ya, mungkin turunnya sedikit, itu masih bisa ya. Apakah jika saya memilih jurusan kesehatan, apakah itu bagus Bu dan sesuai kriteria saya? Nah, itu yang tahu sebetulnya kamu. Coba tanya diri kamu sendiri ya. Oke, saya ingin belajar psikotes dan gambar. Kalau mau sharing mengenai psikotes dan gambar, bisa ketemu saya di sekolah. Buat janji dulu tapi ya, nanti saya siapkan materinya. Apakah langkah yang harus dilakukan agar menjadi seseorang yang sukses dalam memulai karir di bidang makanan? Masuk ke komunitas pengusaha makanan, banyak ya sekarang ya. Atau cari-cari tahu tentang usaha bidang makanan. Bagaimana caranya bisa percaya diri ketika sedang berdiskusi di depan bos? Kalau kalian sebelumnya mempersiapkan diri, mempersiapkan materi, mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri kita sendiri, tidur cukup, kemudian secara performance itu artinya penampilan kita baik. Terus baik tuh maksudnya bajunya rapi, penampilannya tuh benar-benar disiapkan, itu pasti kita percaya diri kok ya. Sama halnya kayak kalian presentasi pelajaran, kalau kalian nggak belajar, nggak mempersiapkan, malamnya nggak ada persiapan sama sekali, itu pasti kalian akan nervous di depan guru atau di depan kelas ya. Sama halnya seperti itu. Jadi persiapkan diri kalian. Gimana caranya supaya kita tidak takut untuk membuat keputusan mengenai karir yang dicapai? Nah, nih, siapa yang nggak bisa mengambil keputusan? Biasanya di rumah nggak pernah dikasih tanggung jawab nih ya. Coba kalian bikin challenge diri kalian sendiri, menentukan keputusan yang kecil aja ya. Tentukan keputusan yang kecil dulu supaya bisa memutuskan keputusan yang lebih besar ya. Coba challenge diri kalian. Syarat-syarat masuk Politeknik Kesehatan, bisa cek di webnya sendiri ya. Saya masih bingung, banyak yang begitu ya. Coba kalian kalau memang itu bisa cari biro psikologi, nanti saya rekomendasi. Tadi dalam video Ibu jelaskan tentang langkah-langkah perencanaan karir, penanganan realistis. Di dalam video Ibu bilang berbicara dulu kepada orang tua seandainya orang tua tidak menyetujui ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, seandainya orang tua tidak menyetujui keinginan kita dan ingin pekerjaan yang lain, gimana Bu? Ya coba kalian diskusi dulu deh. Coba kalian diskusi dulu dengan orang tua pada saat yang pas ya, timingnya pas, nggak lagi sakit, nggak lagi capek, nggak lagi banyak kerjaan. Coba kalian diskusi di kondisi yang tepat gitu ya. Terus utarakan juga misalkan
pekerjaan ini tuh kelebihannya begini-gini nih. Jadi kalian jelaskan, kalian kasih tahu orang tua, mungkin bisa ditunjukkan misalkan kalian googling apa namanya peluangnya seperti apa gitu. Jadi orang tua juga punya wawasan juga mengenai pekerjaan atau karir yang kalian pilih gitu ya. Semoga sukses ya. Oke, selanjutnya saya suka bingung dalam melakukan perencanaan karir. Hal apa yang harus pertama dilakukan? Tujuannya dulu aja. Tujuan kaliannya tuh apa tujuannya? Tujuannya kemana? Saya berminat menjadi dokter forensik. Bagaimana tahap selanjutnya setelah lulus sekolah dan mata pelajaran apa yang saya harus perdalami? Tahap selanjutnya setelah lulus ya kalian coba masuk ke universitas jurusan yang kalian mau ya. Di forensik itu yang harus diperdalami ya jelas biologi. Oke. Yang cocok buat saya ini antara mengedit foto atau mencoba terjun ke bisnis. Jadi mengedit foto, kamu jadikan edit foto adalah bisnis, bisa juga kan? Jadi kamu bikin jasa edit foto produk makanan gitu. Sekarang lagi banyak nih ya kan bermunculan orang-orang yang menjual makanan, snack, dessert gitu. Kalian coba tawarkan edit foto atau jasa fotografi plus editing, itu bisa juga jadi tambahan kalian. Itu bagus banget tuh ya. Tips masuk perguruan tinggi. Nanti kita bahas lagi yang lebih lanjut tentang itu ya. Saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan ingin masuk jurusan olahraga. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya pokoknya kalau memang sudah tahu jurusannya, kalian perdalami, kalian kuatkan nilainya di semester ini. Oke, selanjutnya ya, cara mencari peluang di era sekarang. Nah, sebenarnya kalian harusnya sudah tahu ya apa yang saat ini diminati, saat ini digemari oleh masyarakat di era sekarang ini ya. Mungkin yang seperti pokoknya yang berbasis digital ya, bisnis secara digital, perdagangan secara digital ya. Kalian bisa dalami itu. Bagaimana cara mengatasi kegagalan? Coba lagi ya. Mungkin di percobaan ke 99 itu kalian akan menemukan keberhasilan ya. Siapa tahu. Kalau jadi polisi apakah berat? Kalau berat berarti minat kamu bukan di polisi. Itu aja. Apakah kuliah menjamin karir seseorang? Bagus banget nih. Nggak menjamin sih sebetulnya, tapi apakah tidak kuliah juga menjamin karirmu, ya kan? Pertanyaannya itu saya kembalikan. Jadi kuliah itu adalah proses, ya, proses bagaimana kalian akan mengalami perjalanan pendewasaan, ya, kedisiplinan, ya kan? Di kuliah itu nanti kalian ada tanggung jawab untuk ujian, ya, mengerjakan tugas. Jadi kuliah itu kalau bagi saya adalah proses gitu, bukan bagaimana menentukan, tapi proses di mana kalian karir kalian ke depan. Kalau kita kuliah kita fokus terus dan yang penting juga gini, ada yang IPK-nya tinggi tapi setelah lulus tidak sukses atau tidak sesukses orang yang IPK-nya biasa aja. Itu kenapa? Karena ya menurut pengalaman saya, karena mungkin dia tidak memiliki keterampilan secara baik gitu ya, komunikasinya kurang baik, terus adaptasinya kurang baik, kemudian tanggung jawabnya kurang gitu. Attitude itu penting banget. Jadi
IPK tinggi atau IQ tinggi tidak menjamin kesuksesan seseorang ya. Oke. Bagaimana cara menentukan jurusan perkuliahan untuk karir kedepannya dalam pandemik ini? Melihat banyaknya yang dirumahkan karena perusahaan tidak bisa berjalan dalam masa ini. Aduh, ini kritis banget ya. Jadi, gimana caranya kita tahu jurusan kita diperlukan atau enggak di kedepannya gitu? Pastikan juga kita memiliki keterampilan digital ya, karena pada saat pandemi seperti ini, guru pun harus memiliki kemampuan digital seperti ini, harus terbiasa menggunakan laptop, terbiasa dengan media yang berbeda gitu. Jadi apapun karirnya, apapun pilihan jurusannya, pastikan juga kalian bisa menggunakan teknologi yang terkini gitu ya. Jadi kalian harus update terus. Apapun jurusannya pasti harus didampingi dengan kemampuan intelektual, kemampuan teknologi ya. Misalkan guru harus bisa mahir menggunakan laptop, mahir menggunakan aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kalau enggak kita akan tertinggal gitu. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, pasti kita akan tertinggal ya. Contohnya banyak sekali ya. request universitas mana yang bisa langsung ke jalur pekerjaan? Banyak banget sih sebetulnya. Biasanya sih universitas yang langsung jalur pekerjaan itu ya kalau selain ikatan dinas ya, kayak semacam vokasi itu yang politeknik itu biasanya lebih mudah mencari pekerjaan, karena zaman sekarang yang diperlukan itu kan keterampilan ya, keterampilan yang lebih terfokus sama sama job desk. Oke. Bu, gimana sih caranya kalau misal di tengah-tengah jalan kita tiba-tiba berubah, misal mau ganti jurusan atau mau jadi ini aja deh, atau berarti kalian belum tentuin. Tapi nggak apa-apa sih, perubahan itu wajar, perubahan itu sangat-sangat dimaklumi ya. Tapi tetap semangatnya nggak boleh berubah juga gitu ya. Pasti perubahan itu karena kamu menemukan yang lebih baik, nggak apa-apa ya. Cara masuk PTN tadi sudah dijelaskan. Apakah pilihan saya sudah benar setelah SMA langsung bekerja? Itu yang tahu kamu ya. Kira-kira sudah benar atau belum? Kalau memang bekerja untuk kebaikan kamu, ya silahkan bekerja di pekerjaan bidang yang kamu minati. Strategi apa yang harus saya lakukan supaya keterima di perguruan tinggi yang saya pilih, khususnya lewat jalur SNPTN? Strateginya adalah ukur kemampuan kamu, jangan memaksakan diri ya. Jadi kita lihat nih passing grade universitas jurusan yang kita tuju. Kalau seandainya kita tidak memasuki syarat dan pesaingnya nilainya lebih tinggi dari kamu, ya kita harus berbesar hati mencari perguruan tinggi yang lain gitu ya. Tetap semangat ya. Berjalan seperti yang diharapkan, apa yang sebaiknya dilakukan? Kehilangan semangat, mungkin kurang piknik kamu ya. Coba kamu refresh dulu otakmu ya kan, refresh dulu badanmu, otak, semuanya, baru dipikirkan lagi ya. Mungkin kamu terlalu overthinking. Bagaimana psikologi? Maksudnya apa ya? Apakah saya harus memilih karir yang sesuai dengan minat? Ya haruslah. Apakah saya harus memilih karir yang sesuai dengan minat saya atau bakat saya? Ya haruslah. Kalau nggak sesuai, pasti kamu setelah lulus SMA, saya melanjutkan ke universitas perguruan tinggi, terus saya akan mengejar cita-cita sebagai abdi negara. Jurusan apa? Kayaknya bukan perguruan tinggi kali ya, maksudnya kedinasan kali ya, untuk
abdi negara. Bagaimana jika bakat minat saya berada di jurusan yang mayoritas anak IPA, sementara saya anak IPS? Linjur. Karir saya mengikuti. Bagaimana cara agar kita bisa meyakinkan orang tua dengan karir yang kita pilih? Diskusi yang dengan timing yang pas, buka omongan dengan apa yang kita tahu tentang karir yang kalian pilih ya. Peluang-peluangnya, Bagaimana jika saya nanti kuliah tiba-tiba saya salah masuk jurusan? Nah, kalau bisa jangan salah masuk jurusan ya. Jadi kalau bisa pastiin dulu dari sekarang kalian cari tahu yang banyak, cari tahu diri kalian, baru cari tahu jurusan apa yang mau kalian pilih. Semoga nggak salah pilih ya. Karena kalau nanti ternyata kondisinya salah pilih jurusan, ya kalian nikmatin aja ya. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lebih baik lagi. Saat nanti saya lulus saya lulus SMA, saya berencana untuk kuliah di Fakultas Hukum dan ingin menjadi seorang pengacara. Akan tetapi, saya mempunyai keterbatasan diri, yaitu sulit berkomunikasi. Sulit berkomunikasi yang saya maksud yaitu saya merasa jika saya berbicara, lawan bicara saya kurang mengerti dengan apa yang saya bicarakan. Sedangkan menjadi seorang pengacara harus mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Oke, mungkin gini, selama kalian ini kan dia berarti tahu ya permasalahan dirinya apa. Coba kalian cari workshop public speaking, karena public speaking itu perlu banget. Nggak hanya pengacara, nggak hanya seorang humas yang memerlukan public speaking ya. Marketing perlu, guru perlu, apalagi menurut saya public speaking itu penting sekali karena untuk melatih kita berbicara dengan tepat, dengan baik di depan klien kita. Misalkan seorang dokter, berarti gimana caranya dia menjelaskan diagnosanya dengan baik ke pasiennya, misalkan seperti itu ya. Coba, jadi nggak ada salahnya kalau kita sudah mengambil jurusan hukum kemudian kita mengambil workshop. Ya workshop tuh artinya tidak terpaku harus bertahun-tahun. Kita mengambil yang kursus 3 bulan atau 1 bulan untuk public speaking ya. Oke. Lanjutnya Oke, coba kita baca nih. Saya mau nanya tentang bagaimana baiknya saya setelah lulus SMA. Apakah saya melanjutkan perguruan tinggi atau bekerja? Karena jujur saya ingin bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan uang hasil kerjanya itu bisa ditabung untuk kuliah. Permasalahannya saya tidak tahu jurusan apa yang harus saya ambil karena jujur saya suka bahasa Rusia dan saya juga suka memasak. Apakah saya harus mengikuti memasak dan kuliah jurusan sastra Rusia? Dan sementara kalau saya mengambil jurusan sastra Rusia itu tidak semua universitas ada. Sementara saya bukan orang yang bisa dibilang pintar. Jadi bagaimana baiknya saya harus melanjutkan kelulusan SMA saya? Oke. Kalau memang kamu benar-benar ingin kuliah tapi tidak ada biayanya terbatas, kamu bisa ikut bidik misi ya atau KIP kuliah tahun ini. Kamu bisa ikut itu, jadi nanti biayanya gratis, kamu bisa kuliah, bisa tidak merepotkan secara ekonomi. Terus bisa juga kalian sambil kuliah kalian berbisnis yang kecil-kecil aja untuk menambah uang jajan kalian. Kalian jadi bisa mandiri, bisa tidak tergantung orang tua secara ekonomi. Oke.
Ibu kalau mau ke psikologi ya, bukan psikolog. Psikolog tuh orangnya. Ibu kalau mau ke psikologi, hal apa yang bisa bantu untuk ke arah psikologi ya? Hal apa? Bu, saya mau jadi psikolog. Kira-kira apa yang harus saya lakuin supaya saya bisa fokus dengan tujuan saya? Kira-kira yang harus saya kembangkan lagi agar bisa tercapai. Fokus dengan tujuan. Kalau kamu emang udah kuat keinginannya ke situ, harusnya bisa fokus, ya. Kira-kira apa yang harus saya kembangkan lagi agar tercapai? Coba sedikit-sedikit kalian, misalkan ada teman yang bercerita, kalian menanggapi secara objektif, ya. Kalian membantu teman menyelesaikan masalah, misalkan gitu. Atau kalian baca-baca tentang pendidikan apa saja yang setelah lulus dapat langsung ditempatkan pada tempat kerja yang ditentukan. Kalau yang langsung ditempatkan itu biasanya kedinasan sih ya. Kalau yang lain harus mencari. Oke. Apa yang bisa saya lakukan agar bisa masuk ke sekolah kedinasan? Yang bisa masuk, berusaha, berdoa. Ya pastinya bisa kalau kedinasan itu ya kalian harus melatih fisik kalian dari sekarang, melatih kemampuan intelektual dari sekarang. Apakah menyanyi bisa menjadi bagian karir? Ya, menyanyi bisa bagian karir. Misalkan saat ini kamu penyanyi kelas hanya menyanyi di RT, kemudian naik, misalkan ada kesempatan kamu nyanyi di RW misalkan, terus ternyata ada kesempatan lagi kamu bisa mengisi acara di pernikahan, kemudian dilihat orang yang mempunyai bisnis di entertainment musik misalkan seperti itu, ditawarin terus naik lagi. Nah, itu namanya karir ya. Jadi menyanyi adalah karir juga gitu ya. Nah, puncak karirnya seperti apa? Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa yang saya fokuskan untuk mengambil tes TNI? Yang difokuskan tes fisik, latihan fisik maksud saya, latihan fisik dan latihan tes pengetahuannya ya. Oke, sekian dulu pertanyaan yang bisa saya jawab. Semoga sedikit membuka pencerahan buat kalian. Oke, saya minta maaf untuk jawaban yang belum bisa saya jawab, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan cukup jelas ya. Kalau kurang jelas kalian bisa hubungi saya melalui WA. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Semoga kalian tetap fokus ya, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.